Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih seputar biografi Imam Syafi'i, tepatnya ketika beliau berada di negeri Hijaz. Pendidikan apa yang pertama kali ditempuh oleh beliau? Maka di sini kita akan berkisah tentang hal itu supaya nanti bisa jadi ibrah, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada kisah menarik daripada beliau, seperti yang kita sampaikan pada episode-episode sebelumnya, bahwa beliau itu hidup dalam kondisi pas-pasan dari segi finansial dan ekonomi. Tetapi bagi Imam Syafi'i, kondisi yang seperti itu tidak kemudian menjadi kendala untuk menempuh pendidikan, bahkan menanamkan cita-cita yang setinggi-tingginya. Di sini disebutkan, innahu kana faqiran min usratin faqirah. Beliau itu adalah tumbuh di dalam keluarga yang fakir, ya, yang mungkin bisa dikatakan kekurangan dari segi finansial. Walakinnahu kana abiyan mu'tazzan binafsih. Tetapi beliau itu percaya diri. Ini modal pertama, kita harus percaya diri. Wal faqru laisa aiban. Kenapa? Karena kefakiran itu bukanlah satu aib. Kefakiran itu bukan satu aib. Balil faqru quwwatun tadfa'uhu ila talab al-jiddi. Justru sesungguhnya bagi seorang pelajar tentunya, kefakiran atau kekurangan dari segi ekonomi itu justru bisa menjadi spirit, bisa memicu semangatnya. Bagaimana supaya dia bisa merubah jalan hidupnya, setidaknya kalau tidak bisa meraih kemuliaan dengan harta, dia tetap harus mencari atau mengejar kemuliaan dengan kemuliaan yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Karena orang bisa mulia dengan ilmu pengetahuan hingga hari kiamat. Selama ilmunya masih terus diwariskan dan dikaji oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan tetap menjadi orang yang mulia, yang dikenang sepanjang zaman. Bukti yang sangat konkret adalah Imam Syafi'i ini. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Sampai sekarang siapa yang tidak kenal beliau? Maka bagaimana kisah beliau pertama kali belajar di negeri Hijaz, dan apa pelajaran yang pertama kali beliau enyam? Yang pertama ialah seperti biasa, yaitu pembelajaran Al-Quran. Beliau dikisahkan beliau hafal Al-Quran sebelum umur 7 tahun. Beliau belajar Al-Quran langsung kepada Syaikhu Ahli Makkah, ya, kepada orang yang ahli, yaitu Syekh Ismail ibn Konstantin yang ada di Makkah. Ini beliau ini alim di bidang Al-Quran, yang mana sanadnya beliau bersambung dengan Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sampai hafal sebelum usia beliau 7 tahun. Belajar kepada Syekh Ismail ibn Konstantin, dan Syekh Ismail ini belajar kepada Al-Imam Shibl bin Ubbad dan Imam Ma'ruf bin Mishkan. Kemudian beliau juga belajar kepada Abdullah ibn Katsir, sahibul qiraat. Ini orang yang ahli qiraat, di antara salah satu 7 pakar ahli qiraat. Ini Ibnu Katsir, karena beliau memang berdomisili di Makkah. Jadi silsilah sanad guru Imam Syafi'i dalam bidang Al-Quran bersambung dengan Al-Imam Ibnu Katsir, sahibul qiraat. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir ini belajar Al-Quran kepada Al-Imam Mujahid, murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas belajar Al-Quran kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Ubay bin Ka'ab. Sedangkan Ubay bin Ka'ab belajar kepada langsung Rasulullah SAW. Ini adalah silsilah sanad mata rantai guru Imam Syafi'i dalam bidang Al-Quran bersambung kepada Rasulullah. Kita sudah jelaskan bahwa kekuatan hafalan Imam Syafi'i itu di atas rata-rata. Beliau sungguh diberikan
akal kekuatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan dalam kisahnya, ketika beliau hadir di majelis Al-Qur'an, beliau menunggu waktunya dipanggil oleh gurunya untuk membaca Al-Qur'an dan setoran hafalan. Ketika guru beliau itu mendiktekan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kawannya Imam Syafi'i, beliau Imam Syafi'i itu sudah hafal, padahal kawannya saja belum hafal yang ngaji kepada gurunya. Tapi begitu Imam Syafi'i mendengarkan ayat yang dibacakan oleh gurunya untuk kemudian didiktekan kepada murid-murid yang lain, beliau Imam Syafi'i sudah hafal. Itu sungguh kekuatan hafalan yang luar biasa. Sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan, kata beliau, tidaklah ada satu ayat atau satu hadis yang aku dengar, sekali dengar saja saya bisa menghafal itu. Itu sungguh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya tidak ada tandingannya. Yang kemudian oleh Imam Syafi'i dijadikan alat untuk memperdalam ilmu agama. Akalnya yang cemerlang, kecerdasan yang luar biasa, kemudian digunakan di jalan yang mulia, yaitu untuk ilmu. Maka kemudian nanti ini juga terbukti ketika beliau belajar kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik. Nanti kita bahas pada season berikutnya. Baik, ini salah satu informasi tentang bagaimana Imam Syafi'i menghafalkan Al-Quran. Karena beliau tumbuh di keluarga yang fakir, sehingga tentu kata beliau ketika beliau bercerita, kuntu yatiman fi hijri ummi, saya adalah anak yang yatim yang kemudian diasuh oleh ibuku, kata beliau. Ini cerita beliau langsung. Fadafa'atni ilal kutab, lalu ibunda beliau menyerahkan kepada salah satu lembaga Al-Quran, kutab dalam istilah orang dulu, atau bahkan mungkin sampai sekarang di Timur Tengah masih terkenal dengan kutab, yaitu lembaga yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Walam yakun indaha ma tu'til muallim, sedangkan ibunda beliau tidak ada uang untuk membayar, dalam bahasa kita sekarang mungkin SPP ya, karena memang dari keluarga yang serba kekurangan. Wa kana al-muallimu qad radiya minni an ukhlifahu idza qama. Tetapi kebiasaan Imam Syafi'i itu biasanya beliau ikut membantu gurunya, yaitu mengajarkan Al-Qur'an kepada teman-temannya. Sehingga ketika guru beliau tahu bahwa Imam Syafi'i itu sering membantu kawan-kawannya di dalam membaca dan menghafalkan Al-Qur'an, maka setelah itu gurunya menaruh rasa kagum kepada Imam Syafi'i, yaitu dengan kepeduliannya dan tentunya juga dengan kecerdasan, kekuatan hafalan beliau, sehingga beliau diistimewakan oleh gurunya, oleh Syekh Ismail ini. Lalu gurunya berkata kepada beliau, la yahillu li an akhudha minka syai'an, kalau begitu saya tidak layak untuk mengambil upah atau meminta bayaran daripada kamu, wahai Syafi'i. Karena Imam Syafi'i telah banyak membantu murid-murid yang lain di dalam mengajarkan Al-Quran, selain punya keistimewaan di bidang hafalan yang diketahui dan diakui oleh gurunya. Maka ini menjadi yang sangat mulia tentunya. Dari modal pertama punya kekuatan hafalan, kemudian digunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu setelah itu beliau kembali kepada aktivitas seorang ulama seperti ulama-ulama yang lain pada waktu itu. Setelah belajar Al-Quran, setelah itu yaitu mempelajari disiplin ilmu yang lain. Misalnya beliau belajar ilmu hadis. Setelah belajar Al-Quran ini juga beliau belajar ilmu bahasa. Karena menurut beliau setelah hafal Al-Quran itu seseorang tidak mungkin bisa paham maksud atau isi kandungan daripada Al-Quran kalau tidak belajar dan tidak mengetahui ilmu bahasa. Tepatnya di sini ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab dan harus dipahami pula dengan cara mempelajari bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka kemudian beliau setelah selesai pendidikan Al-Qurannya, beliau kemudian menimba ilmu bahasa Arab dan juga kemudian beliau memperdalam ilmu hadis, dan kemudian beliau nanti melanjutkan pengembaraannya ke kota Madinah berguru kepada Imam Malik. Semua ini kita akan jelaskan kisah beliau pada sesi berikutnya. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.